Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanes Prames MPM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, sedangkan karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi dalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujudkan dalam perilaku dan sikap yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiastuti Norofiah, NPM 139. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki perilaku yang terpuji. Perilaku yang terpuji itu dapat berupa bertutur kata yang baik, berhati yang baik, dan bersikap yang baik. Yang kedua, yaitu membangun bangsa yang berkarakter sesuai dengan taat aturan. Untuk peserta didik, taat aturan dapat dilakukan dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, yaitu mengembangkan potensi sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dapat berupa saling tolong-menolong, gotong royong, menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, serta cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan juga menggunakan produk Indonesia. Yang keempat, menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Dari paparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, bertoleran, berjiwa nasionalisme, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismona Megawati Wulandari, NPM 17144600144. Saya dari kelompok 6 kelas A417. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait pendidikan karakter, yaitu tentang strategi pendidikan karakter. Nah, sebagaimana dikutip dalam Sabtono pada AM Harahap 2013 mengatakan bahwa pendidikan karakter itu memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek pendidikan moral. Yang kedua, aspek pengetahuan moral. Dan yang ketiga itu adalah aspek tindakan moral. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian dikembangkan dan dilibatkan dalam mengembangkan suatu karakter peserta didik. Nah, untuk itu mari kita bahas tentang strategi dari pendidikan karakter itu sendiri. Nah, yang saya kutip dari AM Harahap 2013 itu ada beberapa strategi dalam pendidikan karakter, yaitu yang strategi ini diperuntukkan untuk guru dan kepala sekolah. Strategi yang pertama itu ada guru harus bertindak sebagai sosok yang peduli. Artinya guru ini harus menjadi mentor yang baik untuk anak dalam mengembangkan karakter anak atau peserta didik. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada menciptakan moral di kelas, artinya menciptakan suatu perkumpulan moral di kelas. Artinya itu guru membantu siswa untuk saling mengenal satu sama lain dan memahami karakter dari masing-masing siswa, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada mempraktikkan disiplin moral, artinya guru membantu siswa dalam menciptakan sikap atau perilaku yang disiplin di dalam suatu kelas atau di dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Artinya, guru melibatkan siswa dalam mengambil suatu keputusan untuk bersama, seperti itu. Selanjutnya ada mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum, artinya guru berkewajiban untuk mengajarkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran atau memberikan pembelajaran, seperti itu. Yang selanjutnya ada menggunakan pembelajaran yang kooperatif. Artinya, guru mengajarkan siswa mengenai sikap dan berbagai keterampilan untuk menjadikan siswa saling bantu-membantu atau bergotong royong di dalam lingkungan sekolah. Nah, guru berkewajiban menanamkan sikap tersebut. Nah, selanjutnya adalah guru harus menumbuhkan kepekaan nurani anak. Artinya guru harus memberikan masukan untuk anak agar anak menjadi seseorang yang menghargai seperti apa pentingnya belajar, seperti apa pentingnya berteman. Nah, seperti itu. Guru harus menumbuhkan nurani anak untuk menjadi seseorang yang peka terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri, seperti belajar untuk kepentingan dirinya sendiri atau bergotong royong untuk kepentingan orang lain. Yang selanjutnya mendorong refleksi moral. Artinya guru harus mendorong refleksi moral anak itu melalui membaca, menulis, berdiskusi bersama teman
atau berlatih membuat keterampilan atau kerajinan yang lain, yang seperti membuat keterampilan yang dimiliki anak, mengembangkan keterampilan yang dimiliki anak. Lalu anak juga bisa membuat suatu keputusan di dalam suatu diskusi. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada mengajarkan anak dalam menghadapi konflik, sehingga anak dapat memilah atau memilih seperti apa cara menyelesaikan konflik, apakah itu adil atau tidak. Nah, itu tadi strategi menurut AM Harahap 2013. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi adalah selain karakteristik yang dipaparkan oleh AM Harahap, itu tuntutan bagi sekolah adalah mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di sekolah, tetapi kegiatan yang lain di luar sekolah atau dimanapun siswa berada. Jadi siswa memiliki pedoman atau memiliki sebuah pandangan dalam berperilaku seperti itu, dan menciptakan budaya moral yang baik agar siswa dapat memiliki sikap yang baik di lingkungan sekolah maupun di dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu, dan yang selanjutnya, melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai partner atau teman dalam mengembangkan karakter peserta didik atau anak. Nah, karena lingkungan itu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak dalam menumbuhkan karakter atau mengembangkan karakter anak. Jadi, pengaruh utama itu adalah lingkungan. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismita Sari, NPM 130. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Adi dan Wahid tahun 2020, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebijakan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang merumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter antara lain, yang pertama adalah agama. Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dengan berbagai agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus akademis yang didapatkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama yang dianutnya. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Yang ketiga ada budaya. Budaya, nilai-nilai budaya dijadikan akademis yang menjadikan yang dapat dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian
penting dalam kehidupan masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang keempat, itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Karena itu, tujuan dari pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nah, selanjutnya, menurut Kemendikbud, terdapat 18 nilai pendidikan karakter yang harus diajarkan melalui pembelajaran langsung di kelas. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut sebagai berikut. Yang pertama, religius. Religius itu merupakan sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan penduduk agama lain. Yang kedua ada jujur. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, ada toleransi. Nah, toleransi ini merupakan sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jadi kita harus bertoleransi. Yang keempat, itu ada disiplin. Disiplin dan kerja keras. Jadi yang keempat dan kelima itu sama, yaitu disiplin, yang keempat dan yang kelima adalah kerjasama. Kerja keras itu merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan. Yang keenam, itu kreatif. Kreatif itu adalah merupakan berpikir atau melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Jadi kita harus kreatif. Tuh. Yang ketujuh ada mandiri. Nah, mandiri itu adalah sikap dan perilaku tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi dia harus mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, demokratis. Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang sama hak, yang memiliki hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain yang sama ya. Jadi bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban orang lain dengan orang lain. Jadi sama ya, kita hak dan kewajibannya. Yang ke-9 ada rasa ingin tahu, yaitu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang ke-10 adalah semangat kebangsaan, merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Yang ke-11 itu adalah cinta tanah air, merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan diri sendiri dan diri sendiri. Yang ke-12 ada menghargai prestasi. Itu adalah merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengikuti serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13 itu adalah bersahabat atau komunikatif. Dan yang ke-14 itu cinta damai. Yang bersahabat dan atau komunikatif serta cinta damai itu merupakan sikap
dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan diakui dan mengakui serta menghormati keberhasilan dari orang lain. Terus selanjutnya yang ke-15 yaitu gemar membaca. Apa itu gemar membaca? Merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Untuk membaca ini itu dapat menambah wawasan pada diri kita. Yang ke-16 itu ada peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar kita dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17 itu ada peduli sosial. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Jadi kita harus memberikan bantuan semampu kita kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Yang ke-18 yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap dirinya, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, nilai-nilai pendidikan karakter itu menurut Kemendikbud terdapat 18 nilai yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Sedangkan menurut Adi dan Wahid tadi terdapat 4 nilai-nilai pendidikan, ya. Terdapat 4 nilai pendidikan karakter. Ada agama, ada budaya, ada tujuan pendidikan nasional, dan ada Pancasila. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endarini Fitri Utami ingin menyampaikan peran lingkungan dalam pengembangan karakter. Peran lingkungan dalam pengembangan karakter dibagi menjadi 13. Yang pertama yaitu memberikan peraturan mental dan moral. Maksudnya agar para generasi penerus memiliki mental dan moral yang baik. Yang kedua, memberikan rasa aman. Artinya, seseorang membutuhkan rasa aman dan lingkungan yang stabil agar keadaan karakter dan emosi yang baik. Yang ketiga, memberikan keadilan. Maksudnya di sini lingkungan yang memiliki andil terhadap perlakuan yang adil supaya karakter seseorang bisa dibangun dengan baik. Yang keempat, memberikan norma sosial budaya. Yang kelima, membentuk individu sebagai makhluk sosial. Yang keenam, mengajarkan pemecahan masalah. Artinya, seseorang akan diajarkan untuk menyelesaikan masalah yang baik. Yang ketujuh, sumber inspirasi dan daya cipta. Maksudnya, seseorang akan diberikan inspirasi-inspirasi yang baik untuk kedepannya. Yang kedelapan, sumber contoh untuk diikuti. Artinya, jika seseorang anak berada di lingkungan sosial yang generasinya penuh dengan orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu, maka anak itu juga akan ikut rajin dalam menuntut ilmu. Yang ke-9, objek penyesuaian diri. Yang ke-10, memberikan nilai agama. Artinya, seseorang anak yang akan diajari untuk mengikuti perintah dan larangan agama yang dianjurkan.
Yang ke-11 menentukan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke-12 mengembangkan sifat kasih sayang, yaitu dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar akan diberikan kasih sayang. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap sosialisasi. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.